Halo guys, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat semuanya sekeluarga. Di sini gue bakalan menceritakan alur film seru lainnya guys yang berjudul Kung Fu Hustle. Film ini menceritakan tentang seorang pria pecundang yang terobsesi bergabung dengan geng kriminal yakni geng kapak. Tapi takdir berkata lain, dia berubah dan hingga akhirnya dia bisa menjadi master kungfu yang sesungguhnya. Dikisahkan pada suatu masa di kota Shanghai, Cina, telah dikuasai oleh para geng kriminal. Aparat kepolisian pun takut dan tidak berdaya. Dari beberapa geng kriminal itu, ada satu geng yang paling ditakuti. Dan geng itu bernama geng kapak. Dan ketuanya yang bernama Kakak Sung, yang giginya keren banget coy. Kalau malam tiba, orang sekota langsung tutup jendela karena saat itu geng kapak datang menjajah kota mereka. Tak tanggung-tanggung, ketua dari geng buaya dihabisi malam itu juga sama Kakak Sung. Bahkan, cewek dari ketua geng buaya yang cantik ini ditembak mati cuy. Emang sadis banget geng kapak ini cuy. Semua aspek kehidupan dikuasai oleh mereka. Namun, ada satu wilayah kecil yang belum mampu mereka jajah. Wilayah ini adalah Kampung Kandang Babi. Di bawah naungan pasangan suami istri juragan kontrakan yang kelakuannya rada-rada sinting, warga Kampung Babi hidup aman sentosa. Ya, walaupun kadang-kadang airnya sering habis. Dan ini adalah ibu juragan kontrakan yang gayaknya minta ampun coy. Dan ini bukan orang gila coy, melainkan suami dari ibu juragan, yaitu bapak juragan kontrakan yang sifatnya mesum dan sering menggoda gadis-gadis di sana. Akan tetapi jejak mesumnya itu jarang sekali diketahui oleh sang istri. Suatu hari, ada dua pemuda tengil yang mendatangi kampung kandang babi tersebut. Yang satu badannya kurus yang bernama Sing, dan yang satu lagi badan gemoy dengan tumpukan lemak yang bernama Bon Bon. Di sana, Sing mengajak si gendut masuk ke tukang cukur buat ngerapiin rambutnya si gendut. Sing minta ke abang tukang cukur buat ngerapiin rambut si gendut dan sedikit dipermak. Karena hasil cukurannya terlalu bagus, Sing protes dan komplain ke tukang cukur buat minta ganti rugi nih coy. Dengan mengandalkan gambar tato kapak yang bergetar di sekumpulan lemaknya si gendut. Mereka mengaku kalau dia adalah anggota dari geng kapak yang sangat kejam. Dan si tukang cukur yang lagi dipalak tidak merasa takut dengan gertakan mereka cuy. Dan pembicaraan mereka menarik warga sekampung di situ buat mendekat. Dengan gagah beraninya, Sing menantang mereka semua untuk maju satu persatu melawan dirinya. Dimulai dari emak-emak yang dia panggil yang bekerja sebagai tukang sayur. Sing menyuruh emak-emak itu buat mukul dirinya cuy. Dan ternyata emak-emak di sini pada jago ngejotos cuy. Maka dari itu, Sing mencari lawan yang lain, mulai dari orang yang pelangak-pelongok dan ternyata badannya tinggi banget, sampai bocah yang badannya kekar banget cuy. Tapi Sing beralasan dengan bilang kalau dia masih terlalu bocah buat melawan dirinya. Sampai akhirnya datanglah emak-emak juragan kontrakan yang dipanggil oleh si tukang cukur. Di sini Sing ngelakuin hal yang fatal cuy, dengan ngata-ngatain doi sebagai babi gendut. Dan tanpa basa-basi, emak juragan ini ngeluarin sandal jepitnya buat mukulin Sing cuy. Sampai dia lari ketakutan buat ngadepin manusia terkuat itu, yakni emak-emak cuy. Atas kejadian itu, Sing ngeluarin flare untuk minta bantuan ke anggota geng kapak. Namun, flare yang dia punya ternyata adalah petasan cuy, yang ia lempar dan terkena ke orang lewat di sana. Dan secara kebetulan, petasan itu kena ke salah satu anggota geng kapak yang kebetulan lewat di situ cuy. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sing bilang ke mereka kalau dia salah satu anggota geng kapak juga. Dan sekarang dia butuh bantuan mereka dari emak-emak juragan kontrakan itu cuy. Tak berkata apapun, ketua rombongan geng kapak itu langsung masuk ke kampung kandang babi buat ngasih pelajaran ke mereka. Ibu juragan merasa ketakutan nih atas kehadiran geng kapak itu. Dan pelangak pelongok serta bilang keluarganya buat ngangkat jemuran mereka karena sebentar lagi mau hujan. Digertak sekali saja sama ketua rombongan geng kapak, ibu juragan yang sok-sokan ini langsung lari terbirit-birit ke kamarnya dan langsung tidur cuy. Di luar tinggal tukang cukur ini saja yang berani menghadapi kelompok geng kapak. Dia merasa tidak peduli dengan nama geng kapak. Ketua rombongan ini mengeluarkan kapak dan meremehkan abang tukang cukur cuy. Dan inilah yang terjadi.
Ya, ketua rombongan itu langsung mental cuy ke tong sampah dengan sekali pukulan saja. Ngerasa kekuatan mereka tidak seimbang, salah satu anggota geng kapak menyalakan flyer ke angkasa untuk meminta bantuan. Dan benar saja, tak berselang lama bantuan mereka pun datang. Tanpa diduga bantuan mereka sangatlah amat banyak cuy. Gemuruh langkah kaki mereka bergetar di kampung itu, sampai membuat lipstik cewek cantik ini saja belepotan cuy. Kakak Sung juga ikut turun ke sana dan bilang ke warga kampung babi siapa yang ngelakuin itu semua, dan kalau tidak ada yang mau mengaku, seorang ibu dan anaknya yang jadi sandera akan dibakar hidup-hidup cuy. Bukannya mengaku, si tukang cukur ini malah takut dan pasrah saja. Setelah semuanya diam dan ketakutan, ada seorang laki-laki yang nyelamatin wanita itu, dan kita sebut saja dia si kuli bangunan. Tanpa basa-basi, kelompok geng kapak ini langsung nyerang laki-laki tersebut, dan pertarungan pun tak terhindarkan cuy. Ternyata kuli ini sangatlah jago kungfu cuy, dan dia melawan gerombolan geng kapak ini sendirian. Dan tak berselang lama, tukang jahit yang rada-rada feminim ini juga ikut bertarung, dan ternyata di balik beconnya ini dia tidak kalah jago kungfu cuy sama si kuli bangunan. Di sisi lain, abang tukang roti ini melihat temannya bertarung, tangannya jadi gatel nih cuy buat ikut bertarung juga, dan pada akhirnya dia nimbrung juga dan bertarung bersama mereka. Dengan kekuatan ketiga pendekar kungfu ini, pasukan geng kapak dibuat mundur oleh mereka. Di malam harinya, di markas geng kapak, kakak Sung yang terlihat marah-marah karena pasukannya dikalahkan dengan mudah oleh pendekar kampung. Dan yang jadi sasaran utamanya adalah dua anak culun ini yang telah mengaku-ngaku sebagai anggota dari geng kapak. Gara-gara mereka, anggota geng kapak jadi babak belur dan mereka juga kehilangan nama baik cuy. Sing dan Bonbon meminta ampun kepada kakak Sung dan yang lainnya. Serta Sing juga bilang kalau menjadi anggota geng kapak adalah cita-citanya sedari dulu. Kakak Sung menjawab kalau mau masuk geng kapak harus memenuhi syarat tertentu, yakni harus bisa membunuh orang. Barulah mereka bisa menjadi anggota geng kapak. Tapi Sing dan Bonbon yang polos cuma pelangak-pelongok dan mengatakan kalau dia tidak pernah membunuh orang sama sekali. Mendengar hal itu, kakak Sung melepaskan mereka dan memberi kesempatan agar mereka bisa membunuh seseorang. Selepasnya dari markas geng kapak, Sing dan Bonbon terlihat lagi nongkrong di trotoar sambil memperdebatkan nasib mereka yang selalu jadi pecundang. Mereka mendiskusikan bagaimana caranya mereka berdua bisa masuk ke geng kapak, dan Bonbon bilang kalau satu-satunya cara ialah mereka harus jago bertarung. Mendengar kata bertarung, Sing teringat ke masa lalunya waktu Sing masih bocah. Dia bercerita kalau dulunya ia pernah punya kitab tapak Buddha yang ia beli dari seorang pengemis. Kitab itu dia beli dari hasil ngebongkar celengannya yang ia simpan buat biaya kuliah sampai S3. Hari demi hari Sing kecil melatih bela diri tapak Buddhanya itu, dan di suatu hari Sing kecil mau membela seorang gadis bisu yang dimana permen loli gadis itu mau dirampas oleh remaja nakal dan temannya. Akan tetapi pertolongan Sing nampak gak ngefek sama sekali ke mereka nih cuy. Malahan dia yang dibikin babak belur oleh remaja dan teman-temannya itu, dan bahkan Sing kecil dan kitab Buddhanya yang tergeletak itu dikencingi oleh mereka cuy. Sejak saat itu Sing tidak mau lagi menjadi orang baik. Dia menganggap orang baik hanyalah seorang pecundang dan selalu ditindas oleh yang kuat. Maka dari itu ia memilih menjadi orang jahat dan menindas yang lemah cuy. Hal itu ia buktikan ke tukang es krim keliling. Sing dan Bonbon berhasil merampok gadis es krim itu cuy. Gadis es krim itu mengejar tapi mereka terlalu cepat buat gadis tersebut. Di sini Sing lupa kalau gadis itu adalah gadis bisu yang ia tolong dahulu pas waktu masih bocah cuy. Keesokan harinya di kampung kandang babi, emak juragan kontrakan memarah-marahi ketiga orang pendekar yang telah berjuang dan membela kampung mereka. Menurut emak ini, ketiga orang itu sok jago dan bikin bahaya kampung mereka saja. Emak juragan bilang kalau suatu saat geng itu akan kembali lagi ke kampung mereka untuk melakukan balas dendam. Tapi penduduk kampung malah balik protes nih ke emak juragan karena memarahi tiga pendekar tersebut. Warga bilang tanpa mereka mungkin kampung kandang babi sudah hancur dan porak-poranda dirusak oleh geng kapak itu. Serta warga di sana bilang kalau selama kejadian itu emak juragan kontrakan tidak ada di sana. Dia malah pergi ngumpet ketakutan di kamarnya. Mendengar
Mendengar desakan dari warga kampung, emak juragan ini spontanitas berteriak menyuruh warganya untuk diam dengan nada yang sangat tinggi. Dan saking tingginya, frekuensi teriakan dari emak juragan itu sampai membuat retakan gelas yang ada di sana. Di sisi lain, Sing dan Bonbon mendatangi kampung kandang babi itu lagi, tak lain untuk mengintai situasi di sana. Melihat ada kesempatan, mereka berdua mau membunuh emak juragan kontrakan yang lagi ngoceh keluarganya. Sing sudah siap dengan pisaunya, tapi saat dilempar, ia berakhir menyakiti diri sendiri cuy. Dia menyuruh Bonbon untuk melemparkan pisaunya juga, tapi lemparannya malah menancap ke bahunya Sing juga. Dan hanya gagang pisaunya saja yang berhasil mengenai emak juragan kontrakan cuy. Kejadian itu membuat mereka ketahuan. Saat dilihat emak juragan, mereka berdua terlihat panik. Don't make a move! One little whistle and they were... Tak berselang lama, emak juragan kontrakan mengejar mereka berdua dan kejar-kejaran pun terjadi. Tapi untungnya Sing dan Bonbon berhasil lolos dari kejaran emak kontrakan itu cuy. Di markas geng kapak itu sendiri terlihat kakak Sum yang tidak terima atas kekalahan gengnya kemarin. Dan terlihat kakak Sum sedang merekrut dua orang pasangan pembunuh bayaran yang dijuluki pendekar kecapi sakti. Mereka berdua diminta untuk membalaskan dendam pada orang-orang kampung kandang babi. Di kampung itu sendiri, keputusan emak juragan udah bulan nih cuy untuk menyuruh mereka bertiga pergi dari kampung tersebut. Dan tiga pahlawan itu menerima keputusan dari emak juragan tersebut. Saat si tukang kuli ini hendak keluar, di sana ternyata sudah ada pendekar kecapi sedari tadi, tak lain untuk membalaskan dendam para king kapak. Dan si tukang kuli ini tidak tahu nih cuy kalau nyawanya sedang terancam. Hanya beberapa langkah saat melewati pendekar kecapi sakti, kepala si tukang kuli ini langsung putus cuy. Tak puas dengan hal itu, dua pendekar ini juga menyerang abang tukang jahit cuy. Awalnya tukang jahit ini bisa melakukan perlawanan, tetapi beda cerita nih saat dua pendekar kecapi ini bersatu. Kekuatan mereka sangatlah mengerikan cuy. Serangan-serangannya sangat susah dihindari dan pertahanan mereka pun juga sangat susah ditembus. Abang tukang jahit dibuat babak belur oleh mereka. Dan saat pendekar kecapi ini mau membunuh dengan jurus andalan mereka, tiba-tiba ada abang tukang roti yang menolongnya. Jurus tombaknya mulai bisa mengimbangi serangan-serangan dari pendekar kecapi tersebut cuy. Mereka saling balas-balasan serangan, namun pada akhirnya abang tukang roti ini harus terkena pukulan telak dari jurus pendekar kecapi sakti. Duet pendekar kecapi sakti hendak mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk membunuh mereka berdua. Akan tetapi tiba-tiba teriakan emak juragan yang keras membubarkan jurus mereka berdua sekaligus merusak benang dari kecapi tersebut. Buat orang yang paham dan mengerti kungfu, teriakan emak juragan bukan hanya teriakan bawelan emak-emak saja cuy, tetapi teriakan seperti itu disebut jurus auman singa. Belum sempat bereaksi, kedua penjahat ini malah kedatangan bapak juragan kontrakan yang ternyata juga ahli dalam kungfu bela diri. Gaya mabuk dan tendernya ternyata juga merupakan sebuah jurus sakti cuy, yakni jurus badan lentur. Kenapa demikian? Karena seluruh badannya sangatlah lentur seperti karet cuy. Setiap kali kedua penjahat ini memukulnya, pukulannya memantul dan mengenai temannya sendiri. Kedua pendekar kecapi berusaha melawan dengan jurus yang mereka punya, tapi disitulah jurus auman singa emak juragan kontrakan beraksi. Hancur leburlah sudah semuanya termasuk kedua baju pendekar itu. Mereka ngesot keluar kampung menyisakan kolornya doang. Kakak Sum dan sekretarisnya sedari tadi ternyata mengintip pertarungan mereka dari mobil, tapi dia dibuat kaget dan melongok saja karena kehadiran sepasang kekasih juragan kontrakan yang tiba-tiba masuk ada di situ cuy. Emak juragan mengancam ketua geng kapak ini untuk tidak macam-macam dan jangan pernah datang ke kampung kandang babi lagi. Ketua geng kapak dan anak buahnya pun takluk dan ketakutan dibuat juragan kontrakan itu. Di mobil, kakak Sum yang diancam oleh emak juragan terlihat ketakutan dan gemetaran coy. Dia mencoba buat menenangkan dirinya dengan cara menghisap rokok coy. Saat sekretarisnya mau ngidupin rokok, malah rambut kakak Sum yang kebakaran coy. Keesokan harinya, diperlihatkan Sing dan Bonbon yang masih nuntang-natung di pinggir jalan tanpa tujuan yang jelas nih coy. Dan tiba-tiba mereka bertemu lagi dengan wanita
penjual es krim yang kemarin coy. Melihat kesempatan itu, mereka berdua merampok semua uang wanita itu lagi. Saat itulah wanita menunjukkan barang kenangannya, yaitu sebuah permen lollipop. Seketika Sing teringat dengan wanita bisu yang dia pernah tolong saat masih kecil. Wanita ini ingin mengingatkan Sing kalau sebetulnya ia bukanlah orang yang jahat, melainkan orang yang sangat baik coy. Tapi pada saat itu Sing sedang diliputi oleh Saiton. Ia malah merusak permen kenangan wanita itu. Sing dan Bonbon berlari dari kejadian itu. Uang dan curian itu Sing berikan semuanya ke sahabatnya itu, dan mereka pun bisa coy. Tak lama kemudian Sing dihampiri oleh dua anggota geng kapak yang menjemputnya untuk bertemu dengan kakak Sum. Dan tiba-tiba bos geng kapak ini merekrut Sing dan menyuruhnya untuk melakukan sebuah misi rahasia. Dia ditugaskan untuk mengeluarkan seorang mantan pendekar penjahat yang paling ditakuti di masanya, yang sekarang menjadi tahanan rumah sakit jiwa. Dalam penjagaan yang ketat itu, mereka berhasil membobol pagar dan Sing pun berhasil masuk ke dalam rumah sakit itu cuy. Di dalam rumah sakit, Sing terus mencari keberadaan dari The Beast, dan sampai akhirnya dia berhasil menemukan ruangan tahanan Beast. Setelah pintunya dibuka, Sing agak kaget nih, karena penjahat yang ditakuti itu sekarang sudah seperti kakek-kakek yang terlihat tidak berbahaya sama sekali cuy. The Beast pun berhasil dibawa ke markas geng kapak. Kakak Sum dan anggota lainnya di sana tidak percaya kalau ini adalah The Beast yang mereka cari, karena dari penampilannya dia seperti kakek-kakek pengangguran cuy. Agar mereka semua percaya, Kakak Sum bilang ke orang ini untuk membuktikan kesaktiannya kepada mereka. The Beast melakukan demonstrasi yang tidak tanggung-tanggung. Dia menangkap sebuah peluru yang dia tembak dengan jarak yang begitu dekat. Kecepatan menangkap peluru itu membuat seisi ruangan di sana takjub dan melongo saja cuy. Setelah itulah mereka semua percaya kalau dia adalah The Beast yang mereka cari, dan para anggota geng kapak menyampaikan rasa hormat ke The Beast. Tapi The Beast tidak merasa cukup sampai di situ saja cuy. Dia menendang kursi di sana hingga membuat tembok kasino hancur di sebelah. The Beast langsung mencium kehadiran musuhnya, yakni para juragan kontrakan, dan terjadilah pertarungan mereka. Duet dari juragan kontrakan terus menyerang, tapi kecepatan dan kekuatan dari The Beast memang sangat luar biasa cuy. Semua serangan juragan kontrakan ini berhasil dibalikkan menjadi serangan balik. Duo kontrakan kewalahan menghadapinya, dan sampai akhirnya emak kontrakan mengeluarkan jurus andalannya, yakni Auman Singa. The Beast ternyata masih bisa menahan jurus Auman Singa itu, dan bahkan dia bisa balik lagi menyerang mereka cuy. Dua juragan mulai terpojokkan. Mereka kini harus menggunakan trik terakhir yang mereka punya, yakni dengan menggunakan bel kematian sebagai corong bagi suara auman singa. Saat itulah The Beast mulai bisa ditaklukkan. Suara auman singa yang disalurkan lewat corong membuat semua yang ada di sekitarnya porak-poranda, termasuk The Beast itu sendiri coy, yang dimana tubuhnya mulai menerima luka parah. Emak juragan hendak melakukan serangan terakhir, namun pada saat itu akal bulus tipikal penjahat yang dilakukan oleh The Beast dan membuat emak kontrakan berhasil ketipu daya olehnya. The Beast bersikap seolah minta ampun kepada mereka, tapi disitulah kelicikan The Beast. Pada saat keduanya lengah, The Beast langsung menusuk mereka dengan senjata bunga persik nan tajam. Keduanya roboh dan akhirnya mereka terlibat posisi saling kunci bersamaan dengan si The Beast itu cuy. Kakak Su menyuruh Sing untuk membantu The Beast dengan memukul kedua juragan kontrakan. Perintah dari Kakak Sum itu membuat Sing jadi jengkel, dan dia memukul Kakak Sum serta dia juga memukul The Beast cuy. Hal itu membangkitkan kemarahan dari The Beast cuy. Dia melepaskan kunciannya dan menghampiri Sing. Lalu dengan kekuatan pukulan yang sangat luar biasa itu dan bertenaga, The Beast memukul Sing sampai dia tidak berdaya. Nasib Sing masih sangatlah beruntung cuy, karena selepas itu ia dibawa lari kabur oleh dua juragan kontrakan ketika The Beast sedang lengah. Sementara itu, The Beast yang penasaran dengan musuhnya ini kini mulai berambisi untuk berkuasa dan mengambil alih posisi dari Kakak Sum. Dan di saat itu jugalah dia menjotos Kakak Sum hingga menewaskannya. Sesampainya di kampung kandang babi, dua juragan kontrakan ini sesegera mungkin menolong dan mengobati Sing yang sedang terluka parah. Dan untungnya Sing berhasil diselamatkan berkat struktur tubuhnya yang bagus dan berkat latihan tapak Buddha yang dulu pernah ia pelajari. Aliran energi Chi yang telah disalurkan oleh The Beast lewat pukulannya telah mengoptimalkan potensi yang ada di dalam tubuhnya
si Sing. Dan keesokan harinya, The Beast yang sudah menjadi pimpinan geng kapak itu mendatangi kampung kandang babi. Dia mencari kedua juragan kontrakan dan berniat membasmi semua musuhnya yang masih tersisa. Dan di sisi lain, kedua juragan kontrakan ini sedang diistirahatkan oleh Sing, dan dialah yang akan menghadapi para geng kapak itu. Karena kini si pecundang itu telah menjadi pendekar sakti yang sesungguhnya cuy. Setelah berhasil menghajar semua anggota geng kapak, ini Sing harus berhadapan dengan ketuanya. Dan tak disangka-sangka, kecepatan Sing kini melebihi kecepatan The Beast coy. Dan dia sempat kewalahan menghadapi Sing yang sekarang. Karena keadaan sudah mendesak, The Beast mau tidak mau harus mengeluarkan jurus pamungkasnya, yakni cosplay jadi manusia kodok cuy. Melihat jurus aneh The Beast itu, Sing kaget dan tidak menyangka kalau musuhnya ini bisa bertransformasi menjadi manusia kodok. Dengan jurus kodoknya itu, ia melesat dengan cepat dan menghantam Sing. Dan pada suatu momen, The Beast berhasil menghantam Sing hingga ia terpental jauh ke angkasa. Dan di saat itulah Sing memperagakan jurus tapak Buddha, jurus paling sakti yang tidak ada tandingannya. Hanya satu dari jutaan orang yang dapat menggunakan jurus tersebut. Dan selama ini, jurus itu terpendam dalam tubuhnya. Sing meluncur menuju daratan dengan kekuatan bak meteor. Ia menghantam The Beast dengan kekuatan tapak Buddha tanpa menyentuhnya sama sekali cuy. Dan pada saat itulah The Beast berhasil ditaklukkan. Dan The Beast pun bersujud ke Sing nih cuy, dan meminta agar dia bisa mengajari jurus itu kepada dirinya. Dan film pun berakhir cuy. Gimana cuy? Filmnya keren banget bukan? Menurut kalian film ini dapat rating berapa nih guys? Dari 1 sampai 10. Jangan lupa komen di kolom komentar ya cuy. Dan thank you buat kalian yang menonton video ini sampai habis. Sekali lagi buat kalian, semoga tetap sehat bersama keluarga cuy. Gua di sini saya cabut dulu. Dadah.